Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah pertemuan pertama ya untuk kelas 7. Ibu harap semoga anak-anak ibu sehat dan semangat selalu. Seperti kita ketahui, pandemi ini belum berakhir, maka kita cara pembelajaran kita itu daring. Untuk matematika, seperti ibu sudah kenalan kemarin ya, yaitu dengan ibu. Nama ibu Melpi Okria SPD. Nanti segala sesuatu bisa ditanyakan sekiranya dalam video ini kamu ada yang tidak dimengerti atau kurang memahami. Oke, untuk bab pertama matematika itu kita akan mempelajari tentang bilangan ya. Jadi ibu rasa semua sudah tahu anak-anak ibu apa itu bilangan ya. Bilangan itu angka. Bilangan itu berupa angka mulai dari 1, 2, baik positif maupun negatif. Jadi 0 juga bilangan, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kemudian secara umum bilangan itu bisa dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Yang kedua juga bilangan pecahan. Anak-anak ibu juga sudah pasti tahu ya. Bilangan pecahan itu seperti 1/2, 2/3, 0,5 dan lain-lain. Termasuk juga persen. Itu termasuk pecahan. Dan juga per mil. Pecahan biasa 1/2 ya. 1/2 contohnya. Kalau bilangan pecahan campuran itu contohnya 2 1/3. Kalau desimal contohnya bagaimana? 0,5 ya, bilangan berkoma. Kalau persen tentunya per 100. Kalau per mil per 1000. Nanti pecahan ini ada lagi pembahasannya setelah bilangan bulat. Tentu yang pertama kita akan membahas tentang bilangan bulat ya, tentang bilangan bulat. Oke, bilangan bulat tentunya adalah bilangan yang bukan pecahan ya. Bilangan bulat seperti tadi sudah ibu singgung ya, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0. Yang mana bilangan bulat positif? Bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini tanda dan seterusnya. Kalau titik 3 sampai mana, Bu? Itu sampai tidak terhingga. Sampai jutaan, miliaran ya. Sampai tidak terhingga. Kemudian ada lagi bilangan bulat negatif. Mulai negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Kemudian 0 tersendiri ya, berarti 0 bukan positif, bukan negatif. Berarti 0 tersendiri. Jadi sehingga bilangan bulat itu jika kita buat di dalam garis bilangan bentuknya seperti ini ya, terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Jadi 0 di tengah, ke kanan positif, ke kiri negatif. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya begitu. Kemudian ini tidak terhingga. Kalau ada tanda panah seperti itu berarti tidak terhingga ya. Kemudian semoga anak-anak ibu ngerti masalah bilangan bulat ini. Kemudian di dalam bilangan bulat itu ada namanya bilangan cacah ya. Yang mana bilangan cacah? Bilangan cacah itu mulai dari 0. Mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan cacah itu dapat diartikan sebagai bilangan bulat positif dan 0 tanpa terkecuali bilangan bulat positifnya.
Jadi dari sini nih bilangan cacah nih. Ya, itu bilangan cacah. Kemudian kalau yang kedua namanya bilangan asli. Bilangan asli sama dengan bilangan bulat positif saja tanpa nol. Jadi apa perbedaan antara bilangan cacah dengan bilangan asli? Bedanya sedikit. Kalau bilangan cacah ada nolnya, kalau bilangan asli tidak ada nolnya. Dimulai dari 1. Jadi di sini bilangan asli ya. Asli di sini. Kalau cacah mulai dari 0. Oke. Kemudian ada lagi namanya bilangan prima. Tentu anak-anak ibu sudah pernah dengar ya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Secara umum, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. 2 faktor apa saja? Yaitu 1 faktornya dan dia sendiri. Itu disebut dengan bilangan prima. Atau biasanya ada juga yang bilang bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lain. Ya benar, bilangan tidak dapat dibagi oleh bilangan lain kecuali dibagi 1 atau dibagi dirinya sendiri. Jadi dia hanya memiliki 2 faktor, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oke. Kemudian ini ada beberapa contoh bilangan prima. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7. Kemudian tentu anak-anak ibu bertanya, kenapa 2, 3, 5, 7 bilangan prima? Kenapa ada yang bukan diantaranya seperti 4 ya, seperti 6? Ini ada sedikit penjelasan ibu tentang cara mencari bilangan prima. Yang pertama, 2 itu kan masuk tuh, 2 itu termasuk bilangan prima. Kenapa 2 termasuk bilangan prima? Karena 1 kali 2, 2. Tidak ada lagi faktor lain, pengali lain ya. Faktor itu sama dengan pengali. Berapa kali berapa yang hasilnya 2, kecuali 1 kali 2 hanya ada 1 kali 2 yang hasilnya 2 ya, nggak ada yang lain. Jadi 2 hanya memiliki 2 faktor. Apa faktornya? 1 dan 2. Pengali, faktor itu pengali yang hasilnya 2, maka 2 disebut bilangan prima. Kemudian 3 juga ya. 3 merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena yang menghasilkan 3 hanya 1 kali 3. Nggak ada lagi yang lain. Coba anak-anak ibu cari. Ada nggak berapa kali berapa yang hasilnya 3 selain 1 kali 3? Ya, nggak ada. Hanya 1 kali 3 yang hasilnya 3. Jadi faktor 3, 1 dan 3. Tidak ada yang lain ya. Kemudian 4 di sini disebutkan bahwa 4 bukan bilangan prima. Nah, kira-kira kenapa 4 tidak termasuk bilangan prima? Coba perhatikan. Yang pertama, 4 itu dihasilkan dari 1 kali 4, hasilnya 4. Kemudian 2 kali 2, hasilnya 4. Jadi 4 memiliki 3 faktor. Apa saja faktornya? 1, 2, dan 4. Jadi ada 3, 1, 2, dan 4. Ingat, bilangan prima apa tadi? Bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain atau bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Kalau 4 ini memiliki 3 faktor ya. Kalau 4 memiliki 3 faktor. Yang mana faktornya? Faktornya 1, 2, dan 4. Jadi ada 3. Berarti dia bukan merupakan bilangan prima. Oke, selanjutnya. Apakah 15 itu bilangan prima? Ayo coba kita cari. Pertama, berapa saja pengali dari 15? Yang pertama 1 kali 15. Tentu ada lagi, yaitu 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti faktor dari 15 1, 3, 5, dan 15. 1, 3, 5, dan 15. Jadi sudah berapa itu? Ada 4 faktornya. Berarti dia bukan bilangan prima. Tadi ibu sebutkan bilangan prima hanya memiliki 2 faktor. Kemudian ibu tambahkan lagi sedikit
Oh, tidak ada di sini ya. 1 itu bilangan prima atau bukan? 1 bukan bilangan prima karena tidak ada di sini sebagai contohnya yang pertama. Kenapa? Karena 1 berasal dari 1 kali 1. Berarti 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu 1. Sementara bilangan prima tidak boleh lebih dari 2, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 2. Ya, kalau 1 pun nggak bisa aja bukan bilangan prima. Oke, Ibu harap untuk pembahasan bilangan, mengenal bilangan, ya, kita mengenal bilangan. Ini pertama bilangan, kemudian bilangan bulat. Pertama kita mengenal bilangan, kamu sudah tahu, kamu sudah kenal dalam bilangan bulat itu ada pembagian-pembagiannya, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif 0 dan 0. Kemudian ada lagi yang disebut dengan bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan dari 0 ya, dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti 0 dan bilangan bulat positif. Kemudian ada lagi bilangan asli. Itu bilangan asli sama dengan bilangan bulat positif, sama dia dengan bilangan bulat positif. Kemudian ada lagi bilangan prima yang baru Ibu jelaskan tadi. Bilangan prima itu seperti apa? Yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor saja. Kemudian kita lanjutkan, yaitu nomor 2 bagian kedua, itu membandingkan bilangan bulat. Bagaimana cara kita membandingkan bilangan bulat? Tentunya kita menggunakan tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan itu anak-anak Ibu juga pasti sudah tahu, ada seperti ini ya. Ini disebut atau dibaca kurang dari. Kemudian seperti ini lebih dari. Kemudian ini juga sudah tidak asing lagi, sudah sering dipelajari di SD ketika kamu SD. Jadi Ibu hanya mengingatkan saja, menyegarkan saja ya. Kemudian kita lihat contohnya, kita langsung contoh. Sisipkan tanda kurang dari atau lebih dari di antara kedua bilangan berikut. Tuh anak Ibu tahu ya. Ingat tadi letaknya bilangan bulat ya. Semakin ini garis bilangan ini 0 di tengah ya, positif 1, 2. Semakin ke kanan semakin besar harganya, semakin ke kiri semakin kecil harganya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Jadi 10, apa tanda yang tepat? 10.16, tentu tandanya kurang dari ya, kurang dari. Nomor 1. Nomor 2 negatif 20 di kiri ya. Kemudian 3, tentu di kanannya 0, berarti tandanya nomor 2 kurang dari. Nomor 3 0 dan negatif 30, tentu tandanya apa ya? Tandanya lebih dari. Maaf, lebih dari. Kalau negatif 10 dengan negatif 100, nah di sini negatif 10, tentu semakin ke kiri semakin 10, negatif 11, berarti di sini semakin banyak angkanya ya, negatif 100. Mana yang lebih besar? Tentu yang lebih adalah negatif 10, maka tandanya lebih dari. Oke, itu saja pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak anak-anak Ibu pahami atau kurang dimengerti, boleh ditanya di komentar. Sekian untuk kali ini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.